Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Lamanda Al-Kausar dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan eh, mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Nah, ketahanan sebuah negara pada dasarnya memang diharuskan karena untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam menghadapi segala ancaman maupun mara bahaya, dan untuk mengupayakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup juga begitu. Nah, dengan pengertian yang tadi saya jelaskan, maksudnya itu adalah karena ketahanan bangsa itu merupakan satu kemampuan satu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, terus memperkuat daya dukung kehidupannya, kemudian untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya juga begitu. Nah, kalau semua itu bisa tercapai dan terjaga, kita itu bisa melangsungkan kehidupan dengan aman dan sejahtera begitu maksudnya. Nah, kemudian dalam pembahasan ini juga ada konsep dan urgensi ketahanan nasional. Nah, konsep dan urgensi bela negara itu adalah satu tekad atau perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, secara teratur serta terpadu. Nah, yang paling penting di sini adalah disertai dengan kecintaan diri terhadap NKRI begitu. Nah, bela negara dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bela negara secara fisik, dan yang kedua secara non fisik. Secara fisik merupakan keikutsertaan menjadi anggota TNI misalkan, atau pelatihan dasar kemiliteran gitu. Kemudian yang kedua, bela negara secara non fisik. Kita harus menggarisbawahi ya bahwa membela negara itu tidak harus memangku senjata atau menghadapi musuh, atau seperti yang tadi saya bilang bahwa harus mengikuti TNI dan lain-lain. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa warga negara bisa membela negara secara non fisik dengan pendidikan atau melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi, seperti kita sekarang sedang mempelajari tentang kewarganegaraan begitu. Nah, bisa dilakukan secara formal seperti kita di perguruan tinggi maupun sekolahan, maupun informal melalui sosial kemasyarakatan begitu. Nah, yang kedua, pembahasan mengenai asas dan sifat ketahanan nasional. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat ketahanan nasional dengan singkat ya. Yang pertama ada mandiri, kemudian dinamis, kemudian manunggal, terus wibawa, dan yang paling penting adalah kerjasama begitu. Nah, kemudian asas-asasnya menurut Undang-Undang 45 adalah yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua asas kekeluargaan, dan yang terakhir adalah asas komprehensif, integral, dan menyeluruh secara terpadu gitu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun dalam materinya, dan mohon maaf jika terlalu cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Fauji dari kelompok 9. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Armawi terkait dengan pengertian ketahanan nasional yang berasal dari dua istilah, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan atau kuat,
yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara. Sebagai sebuah strategi landasan konsepsional agar menjadikan mata pisau analisis guna memecahkan berbagai macam masalah atau problem bangsa Indonesia. Setidaknya, dalam ketahanan nasional sendiri dianalisis dengan menggunakan 8 pendekatan Astagatra atau aspek dari kehidupan nasional meliputi 3 aspek alamiah atau Trigatra. Sifat Trigatra sendiri bersifat statis, sedangkan aspek 5 lainnya dalam kehidupan atau Pancagatra yang selalu bersifat dinamis. Setiap bangsa di dunia ini, guna menjaga eksistensinya, dapat menjalankan dan mewujudkan cita-cita bahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, pengkajian ketahanan nasional sangat penting bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dalam konteks tersebut, sesungguhnya setiap bangsa dalam mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasionalnya berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan falsafah kebudayaan, bahkan sampai pada sejarah yang terjadi pada bangsa tersebut. Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban atau law and order, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, defense and security, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial atau juridical justice and social justice, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Dalam 5 tahun terakhir, posisi Indonesia dalam kondisi kurang tangguh. Hal ini berdasarkan hasil yang dirilis oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Tantangan tersebut harus segera dicarikan solusinya. Salah satu yang harus ditingkatkan dan dioptimalkan yakni bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sudah diamanatkan terkait dengan bela negara ini. Kondisi kekinian yang terjadi di Indonesia seharusnya bela negara dapat disesuaikan dalam penerapannya dengan program-programnya melalui nilai-nilai yang adaptif dengan kekinian. Penyesuaian ini dilakukan supaya lebih menarik dan dapat menumbuhkan sikap bela negara guna dicarikan solusinya dari berbagai macam masalah di Indonesia. Bela negara dapat didefinisikan sebagai suatu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negeri, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Masih dalam undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Berdasarkan hal itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasinya. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap bela negara akan membuat negara memiliki ketahanan nasional yang kuat. Dengan demikian, kesadaran tersebut akan muncul setelah seseorang memiliki pemahaman terhadap sesuatu. Adapun yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sesuatu itu yakni sejarah perjuangan akan masa lalu dalam berbagai momentum besar guna memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri yang ingin bebas dari penjajahan.
Nilai-nilai nasionalis dan bela negara menjadikan pijakan dalam membangun kekuatan nasional yang akan menjadi kekuatan pertahanan negara atau national defense Indonesia yang tangguh dan kuat. Kedua komponen tersebut menjadi prasyarat dari sudut pandang viewpoint, harus selalu dibina dan dikembangkan secara terus-menerus, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, nasionalisme dan bela negara bukan hanya sebuah retorika, melainkan juga harus diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh komponen bangsa, utamanya generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa mempunyai tanggung jawab yang memahami dan mengerjakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam bela negara dan perspektif ketahanan nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dilanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Istira. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang ajaran Islam tentang bela negara. Islam adalah agama yang lengkap, komprehensif. Segala ajaran, arahan, dan larangan yang merangkum segala aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya terdapat konsep mengenai bela negara. Banyak orang yang mengira bahwa konsep bela negara bertentangan dengan Islam yang mengharuskan berukhuwah antara semua muslim tanpa ada sekat negara. Bela negara merupakan salah suatu perwujudan berukhuwah dalam Islam, yakni ukhuwah watoniyah yang berarti mencintai dan bersaudara dengan yang sebangsa dan setanah air. Dosen Filsafat Islam Fakultas UIN Bandung, Wawan Gunawan MUD, menuturkan wujud bela negara di Indonesia oleh kaum muslimin sudah digemakan sejak zaman kemerdekaan. Pada saat itu, peristiwa 10 November, Bung Tomo bersama pembela tanah air lainnya, ia bertakbir menyerukan pembebasan tanah air dan mengusir para penjajah. Persoalan bela negara Islam di Indonesia memang cukup rumit. Bela negara bukan hanya masalah geografis, akan tetapi nilai lokalitas dan kebudayaan yang seharusnya dijadikan jembatan antara nilai Islam dan kenegaraan. Bela negara dalam bentuk lain adalah mencintai tanah air sebagaimana mencintai ibu kita sendiri, kata Pak Wawan. Konsep jihad dalam Islam sering disalahpahami. Bagi pihak lain, konsep ini sering ditangkap sebagai konsep genosida atau pemusnahan bagi mereka yang berbeda dengan kebenaran akidah Islam. Karena itu, kata jihad sering menjadi momok bagi orang-orang yang tidak seiman dengan Islam. Maka oleh karena itu, timbullah Islamofobia, yaitu rasa takut dan anti terhadap Islam. Bagi kalangan muslim sendiri, sebagian mempersempit pengertian jihad. Jihad dengan usaha menyingkirkan setiap yang berbeda dengan dirinya, dengan paham dan keyakinannya, bila perlu dengan kekerasan. Pengertian seperti inilah yang menyuburkan kesalahpahaman orang lain. Apalagi ada kalanya konsep seperti itu menjelma dari tindakan. Islam telah memperkenalkan jihad dengan konsep yang universal. Jihad memang mengandung pengertian perlawanan, namun perlawanan yang diusungnya adalah perlawanan terhadap nilai-nilai yang merugikan kehidupan manusia. Perlawanan terhadap setiap yang tidak humanis, seperti ketidakadilan, penganiayaan, perampokan, hak dan seterusnya, yang sifatnya universal. Oleh karena itu, Islam telah menegaskan bahwa jihad yang utama adalah jihad terhadap tirani sendiri atau jihad an-nafs. Dengan demikian, maka jihad dalam Islam tidak bertentangan dengan tujuan keberadaan Islam sendiri, yaitu rahmatan lil alamin. Dari itu, maka setiap aktivitas jihad tidak boleh melukai orang lain, termasuk diri sendiri, sebab yang dilawannya adalah nilai, bukan orang atau fisiknya. Ya, sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata dan banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.